Kurangi teman-teman. Shalom, aku Diana dari KUL Bukit Kencana. Kami mengadakan KUL setiap sebulan 2 kali, setiap hari Kamis jam 7 malam. Shalom, saya Haryati dari KUL Gereja 1. KUL kami adakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya Dedi Awang dari KUL AL Jatimakmur. Kami adakan KUL setiap hari Jumat jam 7 malam pada minggu pertama dan ketiga. Salam, nama saya Nurmeda Aritona. Kami berKUL di Bina Lindung setiap hari Kamis, sebulan 2 kali, jam 7 malam. Shalom, saya Nonuela dari KUL Buddha Basi. Kami berKUL setiap hari Senin jam 6 sore. Shalom, saya Ana dari KUL Gotong Royong. Kami biasa berKUL setiap hari Jumat jam 6 sore. Shalom, saya Marieta dari KUL Hosting. Kami berKUL setiap 2 minggu di hari Kamis jam 7 malam. Shalom, saya Pangestu dari KUL Gereja 2. Kami berKUL di Minggu siang jam 1, Minggu kedua dan keempat. Shalom, saya Heri Susibawa dari KUL Jatiwaringin, mengadakan KUL tiap hari Kamis jam 7 malam. Shalom, saya Stephen Wijaya dari KUL Asyep. KUL diadakan setiap hari Minggu ketiga jam 1 siang. Shalom, saya Febri dari KUL Musik dan Multimedia. Kami berKUL setiap hari Sabtu di minggu keempat jam 3 sore. Shalom, saya Grace dari KUL Pokis Ministry. Kami KUL setiap hari Minggu di minggu ketiga di jam 1 siang. Shalom, saya Kasiada Maruhawa, KUL Jatiluhur. Kami berKUL setiap hari Kamis jam 5 sore. Dan saya mewakili Ibu Ginting dari KUL Jati Bening setiap hari Senin jam 4 sore, 2 kali dalam sebulan. Mari bergabung bersama kami dalam KUL. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Shalom everyone, khususnya untuk kaum milenial yang saat ini sudah menjadi orang tua. Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai parenting di milenium ketiga. Di era teknologi yang berkembang pesat ini, kita seringkali dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat. Teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal pengasuhan anak. Bagaimana kita sebagai orang tua merespons perkembangan ini? Mari kita bahas bersama. Parenting adalah proses pengasuhan yang kita sebagai orang tua berikan kepada anak-anak kita. Pengasuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti memberi makan dan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, emosional, dan sosial anak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Melalui Alkitab, kita diajarkan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oleh karena itu, pengasuhan harus mencakup seluruh aspek ini agar anak-anak dapat berkembang secara utuh. Para ahli parenting menyebutkan bahwa pengasuhan adalah sebuah interaksi yang berlangsung terus-menerus antara orang tua dan anak yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan keduanya. Parenting bukan sekedar rutinitas, melainkan proses yang dinamis dan penuh makna.
Sebagai orang tua, tujuan kita tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan hidup, tetapi juga menuntun mereka dalam keteladanan untuk memahami dan menjalankan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sebuah contoh yang bisa kita lihat adalah Musa. Musa memilih meninggalkan segala kenyamanan di istana Firaun karena ia mengikuti panggilan Tuhan. Sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh didikan orang tuanya, Amran dan Yokebed. Kita belajar dari sini bahwa tujuan tertinggi dari parenting adalah membekali anak-anak kita dengan iman yang kuat, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang benar, tidak mengikuti arus duniawi, tetapi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Siapa yang berperan utama dalam parenting? Orang tua, baik ayah maupun ibu, adalah pemeran utama dalam proses parenting. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6-7, Tuhan memerintahkan kita untuk terus mengajarkan firman-Nya dalam seluruh area dan musim kehidupan kepada anak-anak. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pengasuhan anak membutuhkan kerjasama yang solid antara suami dan istri. Kesepakatan dan keharmonisan dalam mendidik anak sangat krusial, karena anak-anak membutuhkan panduan yang konsisten. Perbedaan pendapat antara suami dan istri harus diselesaikan dengan baik, agar tidak membingungkan anak dalam proses pendisiplinan. Di era milenium ketiga ini, kita menghadapi tantangan yang besar sebagai orang tua. Anak-anak kita, khususnya generasi Z dan Alpha, hidup di dunia yang dipenuhi oleh pengaruh teknologi. Setiap hari mereka terpapar oleh internet, media sosial, dan berbagai bentuk hiburan digital. Akses yang mereka miliki terhadap teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan bahaya, terutama dalam hal kekerasan, budaya permisif, dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya memiliki nilai yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh tren duniawi. Anak-anak perlu dibimbing untuk memahami bahwa tidak semua yang populer itu benar dan tidak semua yang mereka lihat di media sosial layak untuk diikuti. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan sebagai orang tua milenial dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, membangun mesbah keluarga. Luangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab bersama keluarga. Ini akan memperkuat fondasi spiritual anak-anak. Yang kedua, memberikan waktu berkualitas. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi berikan perhatian penuh kepada anak. Waktu bersama, seperti makan malam keluarga atau liburan, akan membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Yang ketiga, disiplin dengan kasih. Sepakati aturan yang konsisten dalam mendidik anak. Disiplin penting, tetapi harus dilakukan dengan kasih. Yang keempat, kenali potensi anak. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Sebagai orang tua, kita harus mengenali potensi mereka dan membantu mereka untuk mengembangkannya. Parenting di era milenium ketiga memang penuh tantangan. Namun dengan bimbingan Tuhan dan tindakan-tindakan yang tepat, kita bisa membesarkan anak-anak yang kuat dalam iman dan siap menghadapi dunia. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari, bersama-sama kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan kasih dan hikmat dari Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
pujian dari awalnya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatanku dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Jemaat Tuhan, katakan pujian ini. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah. di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, oh, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, oh, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Biarkan musik saja, bersama-sama yuk kita renungkan kebaikan di dalam hidup kita. We worship You. Kau kekuatan dari tempat maha. Pertolongan-Mu bagi setiap kami yang berat. Pemasmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apapun permasalahan kita, Bapak Ibu Saudara, percayalah
Pertolongan Tuhan tidak pernah kecepatan, tidak pernah terlambat, tapi pertolongan Tuhan selalu tepat dan semua indah pada waktunya. Amin. Bersama-sama kita mau angkat tangan kita mau angkat hati kita di hadapan Tuhan. Nyanyi sambil katakan pujian ini. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan pelindung bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan, oh Kau yang ku sembah, Yesusku. Sambil berdiri yuk sama-sama. Rajaku, dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Ku mengangkat, aku menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. kasih. We thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kayak mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk sampaikan isi hati Tuhan. Urapi siap kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Tutup pukul setiap kami dan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami tahu Tuhan ada yang tidak suka Tuhan firman-Mu disampaikan. Tapi tutup pukul setiap kami dan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah ya Tuhan kami boleh mengerti. Kami boleh dibukakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Baik, shalom. Saya sebenarnya bingung mau ngomong apa sore ini. Cuman melalui pujian tadi, saya baru mengerti kalau pertolongan kita itu ada di tempat yang maha tinggi. Benar. Tuhan kasih saya pengertian. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kita berserah Tuhan kepada Tuhan. Dengan sayap-Mu kita akan terbang tinggi. Dengan sayap Tuhan kita akan terbang tinggi. Karena pertolongan kita ada di tempat yang maha tinggi. Saudara, kalau saat ini engkau sedang menunggu jawaban Tuhan, mungkin udah capek,
Ya. Mungkin sempat ragu. Tuhan ada gak sih? Saya udah doa bertahun-tahun. Belum dapat jawaban. Mungkin sempat ragu. Atau mungkin sempat mulai ragu. Tuhan ada gak sih? Saya udah doa. Tapi Tuhan belum jawab. Sore ini Tuhan mengingatkan. Pertolongan kita cuma ada di tempat yang maha tinggi, saudara. Karena itu terbang bersama Tuhan. Jangan ada di bawah terus. Naik. Naik ke gunungnya Tuhan. Cari Tuhan. Kita gak bisa naik kalau kita terus mikirin beban. Kita gak bisa naik kalau kita terus bawa beban. Ya, pendaki kalau naik ke gunung, bawa ransel yang segitu besarnya, capek saudara. Taruh bebannya. Jangan dibawa-bawa. Taruh di kaki Tuhan. Ya. Jadi kalau saat ini saudara masih ada pergumulan yang sedang kau gumuli. Ya. Berlutut sama Tuhan. Percaya. Berlutut dengan percaya. Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk pintunya akan dibukakan. Saya dapat pengertian di sini saudara. Kita yang mau meminta, kita yang mau menerima. Kita nggak cuma menerima, ya mudah-mudahan dapat. Nggak gitu. Tapi kita memintanya dengan percaya. Amin. Kita memintanya dengan percaya. Kita mencarinya dengan percaya. Kalau kita pasti dapat. Gitu. Kita ngetoknya dengan percaya. Nggak ragu saudara. Jadi di dalam doa, percaya dengan sungguh. Jangan kita udah doa, tapi kita masih mikir, mungkin gak ya? Mungkin gak ya sembuh? Sakitnya parah loh. Stadiumnya udah 3. Dokter bilang umurnya tinggal 6 bulan. Banyak ya? Banyak yang divonis seperti itu. Udah doa. Tapi ada ragu. Tuhan mau kita gak ragu. Ya, sore ini diingatkan. Pertolonganmu ada di tempat yang maha tinggi. Karena itu kita harus terbang. Kita harus datang ke tempat yang maha tinggi itu. Jangan terus main di bawah. Amin. Oke. Haleluya. Ya, jadi kita masih belajar di tempat ini untuk menjadi murid Kristus. Sore ini kita mau belajar untuk menjadi murid Kristus yang menghasilkan buah perbuatan yang baik. Ya. Jadi yang namanya murid Kristus enggak cuman yang KTP-nya Kristen. Ya, enggak semua orang KTP Kristen benar-benar menjadi murid Kristus. Enggak semua orang yang lahir dengan orang tua yang sudah Kristen bakal lahir di gereja adalah murid Kristus, belum tentu. Ya. Bahkan setiap kita yang datang tiap minggu kemari, setiap kita yang datang beribadah di tempat ini, belum tentu kita menjadi murid Kristus. Kalau kita cuma datang, duduk, puji-pujian, mulutnya sih puji-pujian, tapi hatinya entah kemana. Ya, pikirannya entah kemana, tidak kepada Tuhan. Saudara, saya dapat pengertian kalau menjadi murid Kristus tidak hanya sekedar tahu firman. Enggak sekedar tahu firman. Datang ke gereja tiap minggu. Tapi menjadi murid Kristus itu adalah proses pemuridan kita kepada Kristus. Kita mau belajar. Nah, seperti apa sih murid Kristus itu? Yang saya dapatkan adalah murid Kristus yang pertama adalah dia percaya kepada Kristus. Dia percaya.
Percaya bukan sekedar percaya dengan mulut yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi percaya itu harus dengan hati. Hatimu kepada Tuhan. Ya, harus percaya dengan hati. Yakin kalau Tuhan itu adalah Tuhanku. Tuhan itu luar biasa. Apapun pergumulanku, Tuhan tahu. Dan Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang menjadi pergumulan kita. Itu percaya. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dikatakan semua orang yang dipilihnya. Kita semua orang kan ya? Ya. Kita semua orang yang dipilihnya sudah ditentukan dari semula. Ya. Jadi kalau kita sampai dengan saat ini ada di sini, kita kenal Tuhan, itu karena Tuhan tuh udah kenal banget sama kita. Bahkan kita belum ada pun Tuhan udah punya rencana buat setiap kita. Apa yang kita mau jadi apa, ya, itu Tuhan udah punya rencana. Gitu. Ketika kita belum ada pun Tuhan udah punya rencana buat kita. Dia segitu luar biasanya. Bahkan saya mengucap syukur kalau buat seorang saya, ya saya pernah mungkin berkali-kali saya bilang, saya mengucap syukur kalau saya yang dari lahir dari keluarga Buddhis sampai dengan saya usia sekitar 19 tahun, saya adalah pelayan di wihara. Gitu, saya pemain keyboard. Mungkin saudara udah bosan dengar ini. Saya mengucap syukur kalau Tuhan bisa tangkap saya, Tuhan bisa berkarya dalam hidup saya, ya. Saya percaya firman itu ya dan amin. Satu orang terima Tuhan, bertobat, seluruh isi keluarganya diselamatkan. Jadi saya adalah orang pertama dalam keluarga besar saya yang terima Tuhan Yesus. Haleluya, saya mengucap syukur buat hari itu. Saya percaya kalau Tuhan bisa bekerja dengan saya. Saya yang tadinya, saya udah dibaptis loh saudara. Dibaptisnya ala agama Buddha ya. Namanya di Trisarana kalau nggak salah. Jadi saya kalau ibadah udah pakai jubah hitam. Gitu. Saya udah pakai jubah hitam kalau dulu. Ya jadi kalau Tuhan bekerja dalam hidup saya. Sampai saya bisa menjadi hamba Tuhan, saya bisa melayani. Saya mengucap syukur buat semuanya itu. Ya, jadi saya dipilih sama Tuhan. Amin. Jadi kalau orang percaya itu, pertama adalah orang pilihan. Ya. Sebelumnya gini. Menjadi murid Kristus yang pertama adalah percaya sama Tuhan tadi saya bilang. Yang kedua adalah murid Kristus itu harus belajar dan berproses. Itu yang kedua. Yang ketiga, murid Kristus itu harus berbuah. Gitu ya. Tadi orang percaya itu orang pilihan. Saya orang pilihan, Anda semua orang pilihan. Bisa taruh tangan kanannya di dada, bilang, saya pilihan Tuhan. Sebut namamu, Desi pilihan Tuhan. Haleluya, jangan nyebut Desi juga nama masing-masing ya. Gitu. Saya mengucap syukur banget kalau kita semua dipilih sama Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan itu sudah menyediakan semuanya bagi setiap kita, ya. Kalau Bapa yang di dunia aja itu bisa menyediakan apa yang terbaik bagi anaknya, lebih lagi Bapa di surga, ya. Jadi saudara, apapun yang sedang kau gumuli, apapun yang sedang kau doakan, Bapa sudah sediakan yang terbaik. Ya, jadi jangan pernah mulai ragu, jangan pernah goyah imanmu kepada Tuhan. Mungkin ada yang nanya, sebenarnya Tuhan tuh ada gak sih? Gitu ya. Orang yang sudah capek berdoa dan sepertinya belum mendapat jawaban. Seringkali kita mendengar kesaksian sempat bertanya, Tuhan lu sebenarnya ada gak sih?
gue udah begini banget ini belum ada ditolong gitu ya. Sering saya mendengar seperti itu, Tuhan tuh ada gak sih sebenarnya? Ya, melalui mimbar ini saya mau ingetin kalau Tuhan ada. Tuhan tahu apa yang kau doakan, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Nah, orang percaya satu adalah orang pilihan. Yang kedua, saya catat di sini, orang percaya itu punya label kerajaan Allah. Ada labelnya, gitu. Dengan caranya gimana? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi terima Yesusnya karena memang engkau mau terima Yesus. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena terima Yesus karena mau menikah. Karena pacarnya Kristen. Ya, jadi udahlah gue terima Yesus dulu lah. Supaya bisa nikah lah. Baptis dulu lah biar bisa nikah. Ada gak kayak gitu? Banyak. Gitu. Nah, kalau di alam roh, label kerajaan Allah itu ada di jidat. Jadi kalau teman-teman ada yang punya karunia penglihatan, di sini ada materai. Ya, setiap kita tuh harus ada materainya. Materainya itu salib buat anak-anak Tuhan. Ya. Tapi ada juga memang yang materainya itu bukan dari Tuhan, ada. Karena itu harus dipulihkan. Harus diselamatkan yang seperti itu. Nah, Saudara, jadi label kerajaan Allah itu diterima dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tahu kalau keluarga-keluarga masih ada yang belum terima Tuhan. Ya, terus doakan supaya mereka bisa diselamatkan. Tapi keselamatan adalah pilihan gitu. Kita cuma bisa berdoa. Karena kita mengasihi mereka. Karena kita mengasihi orang tua mungkin. Kata kita kan mengasihi kakak adik mungkin. Ya, adik saya masih ada yang belum terima Tuhan. Itu menjadi doa saya. Tapi saya percaya kalau Tuhan bisa berperkara dengan papa mama saya. Mereka terima Yesus sebagai Tuhan. Di ujung hidupnya ketika dia mau meninggal. Saya percaya kalau sekeras-kerasnya hati seseorang. Ya, saya percaya firman Tuhan kalau akan diselamatkan dengan caranya Tuhan. Seperti itu. Saudara, jadi terima Yesusnya harus dengan hati, tidak dengan mulut saja. Tidak dengan yang saya bilang tadi ikut-ikutan, jangan. Yang ketiga adalah percaya Tuhan. Yang pertama tadi orang pilihan, ada label kerajaan Allah. Yang ketiga itu nggak ragu. Orang percaya itu nggak ragu sama Tuhan. Percayain hidupnya sama Tuhan. Ya, nggak ragu. Nah, bagian kita adalah apapun yang sedang terjadi di dalam kita. Bagian kita adalah cuma libatin Tuhan. Apapun yang kita sedang alami, saudara, libatin Tuhan dan percaya. Percayain sama Tuhan. Sambil kita bekerja, sambil kita jalan. Tapi jangan jalan sendiri, saudara. Seringkali gak sih kita suka lupa, kita ada masalah nih, kita ada pergumulan nih, jalanlah sendiri. Saya dulu sering kayak gitu, saudara. Seringkali ada masalah, saya jalan duluan. Ketika saya udah di pertengahan jalan, agak-agak mentok, saya baru ingat, oh iya saya lupa. Saya belum minta Tuhan serta gitu ya. Jadi apapun di proses hidup kita, libatkan Tuhan dan percaya. Gitu. Nah, saudara, Tuhan itu kan luar biasa ya. Apapun dia buat umatnya. Bahkan laut aja dia belah kan. Buat Musa dan bangsa Israel ketika dikejar oleh bangsa Mesir. Nah, segitunya Tuhan memperhatikan kita. Kalau Tuhan bisa belah itu laut, Tuhan bisa nggak nolong kita? Bisa. Bisa. Asal kita percaya. Gitu. Nah, saudara, diingatkan juga kalau ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan yang turun tangan. Ya, ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Jadi jangan kebanyakan turun tangan kalau kita punya masalah.
Angkat tangan aja sama Tuhan, lakukan bagian kita. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Amin. Baik, berikutnya adalah murid Kristus. Itu selain adalah yang pertama adalah tadi orang percaya sungguh-sungguh. Yang kedua, murid Kristus itu harus belajar dan berproses. Bilang, saya mau belajar dan berproses. Ya, oke. Mengenai belajar dan berproses, saya punya catatan seperti ini. Seorang murid harus masuk kelas untuk belajar. Kita kan muridnya Kristus, ya. Kita juga harus belajar. Kita harus belajar, banyak hal yang kita harus belajar. Kelasnya banyak saudara, ya. Ada kelas kesabaran, ya. Ada kelas kerendahan hati, ya. Ibarat saya itu kelas. Jadi kita lagi belajar untuk kita sabar. Yang mau belajar bilang amin. Amin. Harus belajar saudara dan harus diproses. Nggak bisa oke lah belajar, tahu firman oke lah, tapi prosesnya males lah ya, capek lah ya, diinjak-injak orang, dibikin marah gitu kan ya, seringkali gitu. Ketika kita mau sabar, kita malah dicobain, kita malah dihina-hina, seringkali nggak begitu? Ya, seringkali. Karena apa? Karena kita diproses, karena kita diuji. Nah makanya kisi-kisinya kalau buat saya, apapun yang kita lagi belajar nih, saya lagi belajar kesabaran misalnya, ya, kisi-kisi saya cuman gini, suka-suka Tuhan aja deh, saya mesti ngapain? Kalau saya masih sabar, ya udah saya sabar Tuhan, sabar, belajar sabar, sampai yang namanya menyakitkan itu udah biasa buat kita, begitu, ya, kelas apapun yang kita sedang hadapi, nurut sama Tuhan. Ya, kita lagi belajar mengampuni. Ya, memang sulit, memang sakit. Gitu. Dikhianati itu memang sakit. Benar? Benar, mengampuni memang susah. Tapi Tuhan minta kamu untuk mengampuni. Ya. Jadi, pilihan di tangan kita. Kita mau ngapain? Apa kita mau terus ngurusin hati kita ya? Aduh, sakit. Pernah dikhianati misalnya. Aduh sakit, pernah ditikam dari belakang. Saya yang nolong dia yang makan saya. Banyak di dunia kayak gitu. Ya, tapi Tuhan bilang ampuni. Gak usah diingat-ingat yang kayak begitu. Ketika kita mau, Tuhan mampukan kok. Asal kita mau aja mengampuni. Ya. Kelasnya makin lama makin sulit nih. Kelas pelajaran murid Kristus. Enggak segitu-gitu aja. Ya. Mungkin sabarnya awalnya seperti apa, tapi tambah lama itu sabarnya makin kita diminta semakin sabar. Itu kelas pelajarannya. Ya, setiap kelas ada ujiannya dan di ujian itu kita harus lulus, Saudara. Harus lulus. Kalau enggak ujian ulang. Jadi kita mau memilih ujian terus, diuji terus, capek terus, atau kita mau lulus, itu pilihan di kita ya, seperti itu. Baik, jadi gini, setiap kita yang sudah lulus ujian, itu menghasilkan buah. Buahnya itu yang ada di Galatia, buah roh Galatia 5 ayat 23 sampai 23. Buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kita harus punya sebuah buah ini. Semuanya kita harus bisa. Semuanya harus matang. Enggak bisa yang lainnya matang, yang lainnya lulus, kesabaran lulus, sukacita lulus, damai sejahtera oke, ya kemurahan oke, tapi penguasaan diri saya nggak bisa. Udahlah, ini 9 kan ya? 8 oke lah ya, nilainya udah berapa sih? 8/9 gitu. Nggak bisa. Jadi semuanya harus mateng saudara. Gitu, kita harus punya buah yang mateng semuanya dan buahnya itu harus tetap. Gitu. Nah setiap kita yang berbuah, semakin lama semakin berbuah. Hidupnya baik dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga ya. Setiap kita yang berbuah itu kita akan menjadi dewasa saudara. Menjadi dewasa dan kita siap menjadi mempelai Kristus. Seperti itu.
Saudara, saya sedang belajar. Saya sih sedang belajar. Jadi gini, setiap firman yang saya tahu, sedikit saya mulai belajar. Tidak hanya saya dengar, tidak hanya saya tahu. Jadi saya mau mengajak saudara, yuk lakukan firman Tuhan. Ya, kalau saat ini kita diingatkan untuk kita mengampuni, belajar mengampuni. Kalau kita diingatkan untuk kita sabar, belajarlah sabar. Gitu. Ngapain kita ada di sini mendengarkan firman tapi kita nggak lakuin, buat apa? Amin. Serius loh ini. Ya. Sekarang ini kan sudah zaman akhir. Ya, kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Ya. Saya nggak ngerti kalau terakhir ini kenapa saya seperti dikasih pengertian gini. Puji Tuhan itu yang terbaik buat Tuhan. Enggak sekedar saya bernyanyi. Enggak sekedar saya tahu firman. Mungkin hari ini adalah hari terakhir saya ada di sini. Itu. Mungkin hari ini adalah hari terakhir saya memuji Tuhan. Karena itu saudara, saya mau share. Selagi kamu ada waktu, hiduplah buat Tuhan. Ya, selagi kamu ada waktu, kamu disuruh mengampuni. Ampunilah. Jangan kita ada seperti biasa. Tahun lewat tahun, saya cuma menjadi orang yang seperti ini. Saya menjadi orang yang tetap mendendam. Saya menjadi orang yang tetap nggak bisa nerima keadaan saya. Saya tetap menjadi orang yang munafik. Jangan saudara. Saya nggak ngerti kenapa 2 minggu ini tiap kali ibadah, saya merasakan kalau mungkin kalau Pak Musik perhatikan kenapa sih Bu Desi cengeng banget itu kalau lagi itu mungkin ya sorry gitu loh. Cuman saya tuh ngerasain saya nggak ngerti kenapa tuh saya ngerasakan gimana kalau hari ini adalah hari terakhir saya memuji Tuhan di tempat ini. Seperti itu. Ya saudara, saya cuma bisa mengingatkan itu kalau waktu yang ada jangan dibuang. Ya, kalau beberapa waktu lalu kita melihat seorang artis senior yang tiba-tiba sedang membaca ayat kitab sucinya, terus tiba-tiba dia nggak ada gitu ya, ada ya? Ya, kita nggak tahu waktu kita sampai kapan gitu. Jadi berbereslah saudara, beresin hati. Karena kita nggak tahu juga, jadi gimana ya? Kita tuh mau hidup seperti apa sih buat Tuhan? Gitu. Jadi lakukanlah yang terbaik. Gunakan waktu yang ada. Gitu. Jadi baik saudara. Jadi melo. So sorry. Jadi ikutin prosesnya ya. Ikutin prosesnya. Setiap yang kita tahu, setiap kita firman yang kita dengar, lakukan. Saya lagi belajar melakukan. Mungkin karena sekarang saya sudah berumur, jadi saya udah mulai melakukan firman, tapi yuk yang muda-muda juga supaya bisa dapat pemahaman seperti itu. Amin ya. Baik, berikutnya adalah saya mau sedikit bicara tentang goal. Saudara, setiap kita nggak bisa hidup sendiri, ya. Kita perlu orang-orang yang kita bisa share, kita bisa saling menguatkan satu sama lain, gitu. Nah, di Cool ini kita itu punya temen,
Ya, kita bisa sharing, kita sedang ada kesulitan apa, sedang ada bahagia apa gitu kan ya. Nah di kul ini kita tuh bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan gitu kan. Banyak kesaksian yang aku dengar ketika dia berdoa bersama dengan teman-teman di kul, mereka kesaksian kalau ada terobosan. Seperti itu. Tapi bukan berarti kita doa sendiri nggak ada terobosan ya. Tentunya ketika kita bersama-sama kita akan menjadi lebih kuat gitu. Karena kita akan dikuatkan. Amin. Sekarang saya mau nanya lagi nih. Teman-teman yang udah berkul coba angkat tangan. Yang udah berkul aja. Oke. Silahkan diturunkan, puji Tuhan. Ya, masih agak banyak yang belum berkul ya. Nanti selesai ibadah saya mengundang Bapak Ibu teman-teman yang belum berkul, saya minta waktu 5 menit, kita bisa kumpul di sisi kiri saya, kita akan mengenal lebih lagi tentang kul. Ya, seperti itu. Baik saudara, di kul ini kita enak, kita tuh seperti punya keluarga, di mana kita bisa share di kul ini. Ya, kita bisa share apapun di situ. Dan ketika kita jatuh, mungkin kita salah, mungkin kita kepleset ya. Kita kan ada kalanya kita salah ya, benar gak sih? Ada kalanya kita lupa gitu. Nah, di sini kita diingatkan. Diingatkan dengan kasih, tidak dengan menghakimi seperti itu. Jadi, saya mengundang banget kita semua bisa tergabung di dalam kul, gitu ya. Baik, berikutnya adalah saya mau menginformasikan kalau saat ini kita sudah masuk dalam tahun yang baru dalam kalender Ibrani, yaitu namanya Pei-Hei ya Kak ya, Pei-Hei ya, dimulai sejak 3 Oktober 2024 sampai dengan 23 September 2025 nanti kita masuk dalam tahun Ibrani tahunnya 5785 ya, 5785. Angka 80 itu kita sebutnya Pei, ya Pei-Hei. 80 itu Pei gambarannya adalah sebuah mulut. Dan 5 itu, angka 5 Ibrani itu kita sebutnya Hei. Hei gambarannya adalah tentang kasih karunia. Nah di tahun 5785 ini ada 2 angka 5. Ya, itu artinya adalah kasih karunia yang ganda luar biasa buat setiap kita. Puji Tuhan, mari kita mulai sekarang nih diingetin nih untuk kita jaga mulut, ya, jaga mulut, katakan perkataan yang baik, jangan suka ngomong sia-sia. Kadang-kadang suka lupa, apalagi kalau lagi kesel, ya mulutnya lancar banget tuh ngomong kadang-kadang, gitu. Udah hanya lupa gitu kan. Nah kita diingetin nih, jaga mulut. Gitu. Jaga mulut, ya seperti itu ya. Maknanya di tahun 5785 ini adalah kasih karunia Tuhan yang melimpah luar biasa buat setiap kita. Miliki hubungan intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, ya. Ada yang namanya Roh Kudus itu diresponi saudara, gitu. Undang Roh Kudus lebih lagi, miliki kerinduan lebih intim sama Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, ya. Kalau kita mau buka hati buat Tuhan, Roh Kudus itu bekerja luar biasa. Ketika kita mulai berpikir yang enggak benar, Roh Kudus yang akan mengingatkan. Ya, karena itu undang Roh Kudus-Nya supaya kita itu bisa lebih respon gitu loh. Begitu ya, Saudara. Baik. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan untuk sore hari ini. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ada yang belum terima perjamuan? Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri.
Mari kita mempersiapkan hati untuk masuk di dalam perjamuan kudus, saudaraku. Tuhan mau supaya kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita masing-masing introspeksi dan berdoa kepada Tuhan. Lihat keadaan dirimu, jangan menyimpan dosa. Ya, kalau ada dosa yang belum diselesaikan, datang sama Tuhan. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, datang sama Tuhan minta ampun. Sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Supaya kita dilayakan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Agar kami boleh layak menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin, mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan dengan suaramu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Diselamatkan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan, sehingga kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diampuni, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, dan kami diangkat Tuhan ketika Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan yang baru turun atas setiap kami.
Biarlah semua kekuatan yang baru turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Mari kita terima berkat daripada Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara, kita saat teduh jenak. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu Saudara, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti KUL,